Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan aljabar pada bentuk aljabar. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pecahan aljabar, pertama-tama kita mengulang kembali nih, bagaimana sih penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada contoh yang pertama nih ya, yaitu 1/3. Pada contoh yang pertama, di sini ada 1/3 ditambah dengan 4/3. Nah, perlu kita ketahui untuk penjumlahan pada pecahan, kita lihat terlebih dahulu untuk penyebutnya. Nah, di sini ada penyebutnya itu 3 dan 3 ya. 1/3 ditambah dengan 4/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, lalu kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Di situ ada 1 ditambah dengan 4, jadi hasilnya 5/3. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini ada 5/4 dikurangi dengan 3/4. Kita lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Nah, karena di sini contohnya penyebutnya sama, kita langsung kurangkan saja. 5 dikurangi 3 sama dengan 2/4. Oke. Setelah itu kita lanjut ke contoh yang ketiga nih. Nah, contoh yang ketiga di sini yaitu operasinya penjumlahan, dan lihat di situ ada penyebutnya yang berbeda, yaitu penjumlahan antara 2/7 ditambah dengan 5/6. Bagaimana caranya? Nah, oke, kita langsung saja pembahasannya. Nah, pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya samakan dengan cara apa? Bisa dengan langsung dikalikan atau mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya ini bisa langsung dikalikan ya. Oke, setelah itu 42 yang pertama ini kita bagi dengan 7. 42 kita bagi dengan 7. Oke, kita sekarang menggunakan pen saja. Nah, di sini 42 yang pertama kita bagi dengan 7. Setelah 42 dibagi 7, 40 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Nah, lalu 6 ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 12 ya. Untuk 42 yang kedua kita bagi dengan 6, lalu kita kali dengan 5, hasilnya adalah 35. Nah, setelah kita temukan hasilnya dan penyebutnya yang sama, kita langsung jumlahkan saja. Hasilnya adalah 47/42. Oke. Sekarang ke operasi pengurangan. Nah, di sini itu ada 6/5 dikurangi 3/7. Nah, lalu kita samakan lagi penyebutnya. Di sini kita 5/7 penyebutnya disamakan menjadi 35. Nah, 35 ini kita bagi dengan 5. 35 bagi dengan 5 adalah 7, lalu 7 dikali dengan 6, hasilnya 42. Selanjutnya 35 yang kedua kita dibagi dengan 7. Setelah kita bagi dengan 7 dikali dengan 5, hasilnya adalah 15 ya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kita langsung kurangkan saja. 42 kurangi 15 yaitu 27. Jadi hasilnya 27/30. Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan pada aljabarnya. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh ya. Yang pertama itu ada 4/x ditambah dengan 3/x dikurangi 2/x. Nah, sama seperti pecahan biasa, kita lihat dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu x. Penyebutnya itu x, sama ya. Jadi kita langsung jumlahkan saja. Yaitu 4 ditambah 3 lalu dikurangi 2, yaitu hasilnya adalah 5/x. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada 1/x dikurangi 2/y sama dengan berapa? Nah, di sini kita cari lagi. Kita samakan lagi penyebutnya. Penyebutnya yaitu di sini xy. Nah, KPK dari x dan y adalah xy ya. Nah, x yang pertama ini kita bagi dengan x. X dibagi x yaitu y. Nah, y dikali dengan 1. Hasilnya adalah y.
Selanjutnya, X yang kedua kita bagi dengan Y. Hasilnya adalah X. Nah, X dikali dengan 2, hasilnya adalah 2X. Lalu kita kurangkan Y min 2X ya. Di sini hasilnya akan Y min 2X. Kenapa tidak bisa dikurangkan? Karena apa? Karena sukunya berbeda ya, seperti materi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini itu ada 3/2X ditambah dengan 7/4X dikurangi dengan 9/8X. Nah, kita samakan dulu juga penyebutnya. Di sini ada penyebutnya, ada 2X, 4X, 8X. Perlu kita ketahui, dari ketiga angka ini memiliki suku yang sama. Oke? Memiliki suku yang sama ya. Nah, kita cari KPK dari ketiga angka ini. Kita cari KPK-nya yaitu 8X. Nah, oke, kita lanjut. 8X yang pertama kita bagi dengan 2X. 8X dibagi 2X yaitu 4. Nah, 4 dikali dengan 3, hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya 8X yang kedua. 8X yang kedua dibagi dengan 4. 8 dibagi 4, 2, X dibagi X, 1. Jadi hasilnya 2. Nah, 2 dikali dengan 7. 2 dikali dengan 7 yaitu 14. Nah, selanjutnya 8X yang kedua. Nah, selanjutnya 8X yang ketiga. Di sini ada 8X dibagi dengan 8X yaitu 1. Nah, 1 kita kali dengan 9. Hasilnya adalah 9. Maka setelah kita dapat hasilnya, di situ ada 12, 14, dan 9, kita langsung jumlahkan. Hasilnya adalah 17/8X, begitu ya. Nah, di sini ada catatan nih. Karena penyebutnya sudah sama, ini pada contoh yang E, penyebutnya sudah sama, yaitu X. Maka pembilangnya kita langsung jumlahkan saja. Nah, selanjutnya untuk contoh. Nah, lalu pada contoh yang F, untuk catatannya di sini kita cari KPK dari X dan Y. KPK-nya yaitu XY. Selanjutnya kita kerjakan seperti pengurangan pecahan biasanya. Untuk yang contoh G, yang pertama kita cari KPK dari 2X, 4X dan 8X, yaitu didapatkan 8X. Selanjutnya 8X ini kita bagi dengan 2X dan dikali dengan 3, didapat hasil 12. Dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, ini untuk catatan saja. Selanjutnya kita ke contoh yang selanjutnya. Di sini gimana kalau contohnya seperti ini, Kak? 3 plus Y per 3 ditambah 5 min Y per 3. Nah, setelah kita lihat di sini penyebutnya sudah sama nih. Penyebutnya sudah sama yaitu 3 dengan 3. Nah, kita langsung saja jumlahkan pembilangnya. Di sini ada 3 plus Y ditambah dengan 5 min Y. Kita lihat di sini ada berapa suku? Betul, ada 2 suku ya. Suku angka 3 dan 5 dan suku Y ya. Nah, kita jumlahkan yang memiliki suku-suku yang sama. Di situ berarti 3 ditambah dengan 5 yaitu 8. Dan Y ditambah dengan min Y ditambah dengan min Y, hasilnya habis ya, 0. Jadi 3 plus Y per 3 ditambah 5 min Y per 3, hasilnya adalah 8/3. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nih ke contoh yang I. Wah, sekarang makin banyak ya. Oke, kita lanjut. 2 min X, di sini contohnya 2 min X per X plus 5 dikurang 3X plus 2 per X plus 3 ya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Nah, yang pertama di sini kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini langsung kita kalikan saja. X plus 5 dikali dengan X plus 3, hasilnya adalah X kuadrat plus 8X plus 15. Dari X kuadrat plus 8X plus 15 ini kita bagi dengan yang pertama
X kuadrat plus 8X plus 15 ini kita bagi dengan X plus 5. Nah, hasilnya adalah X plus 3. X plus 3 dikali dengan ini 2 min X ya. Hasilnya adalah min X kuadrat, min X plus 6. Nah, yang kedua, X kuadrat plus 8X plus 15 ini kita bagi dengan X plus 3 ya. Nah, kita bagi dengan X plus 3, hasilnya adalah X plus 5. Nah, lalu X plus 5 ini kita kali dengan 3X plus 2. Oke, kita kali dengan 3X plus 2. Yang pertama, X dikali 3X yaitu 3X kuadrat. Selanjutnya, X dikali 2 yaitu 2X. Lalu 5 dikali 3X yaitu 15X. Dan 5 dikali 2 yaitu 10 ya. Nah, karena di sini ada suku-suku yang sama, kita jumlahkan. Hasilnya jadi 3X kuadrat plus 17X plus 10. Nah, mohon maaf ya. Untuk pengerjaan di sini kita kurang angka 10 ya di sini. Nah, di sini berarti plus 10 ya. Nah, oke, di sini berarti plus 10 ya. Plus 10. Nah, oke. Lalu setelah kita mendapat hasilnya dengan penyebut yang sama, kita langsung jumlahkan saja. Di sini tentunya jumlahkan dengan menurut suku-suku yang sama. Nah, yang pertama di sini ada suku X kuadrat. Nah, itu min X kuadrat dengan 3X kuadrat. Min X kuadrat dikurangi 3X kuadrat adalah min 4X kuadrat. Lalu suku X, min X dikurangi dengan 17X, yaitu di sini ada min 18X ya. Mohon maaf di sini salah. Nah, min 18X. Lalu selanjutnya 6 dikurangi dengan 10. Nah, hasilnya adalah min 4. Maka hasil dari 2 min X per X plus 5 dikurangi 3X plus 2 per X plus 3 sama dengan min 4X kuadrat min 18X min 4 per X kuadrat plus 8X plus 15. Oke? Nah, setelah penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita beralih ke perkalian dan pembagian. Oke, yang pertama kita ulang terlebih dahulu ya sebelum ke pembagian dan perkalian pada aljabar. Di sini ada perkalian dulu. Perkalian di sini ada 6/7 dikali dengan 2/5. Hasilnya adalah, nah, bagaimana sih Kak untuk pecahan pada operasi perkalian? Pada operasi perkalian kita langsung kalikan saja penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Jadi 6 dikali dengan 2 dan 7 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 12/35. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih pembagian. Nah, beda lagi untuk pembagian pada pecahan. Pengerjaannya nanti di sini ada contoh 4/5 dibagi dengan 3/5. Nah, pada pengerjaannya kita balik. Pada pembaginya di sini pembaginya itu 3/5, kita balik menjadi 5/3. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oke? 4 dikali dengan 5 dan 5 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 4 dikali 5 20 dan 5 dikali 3 15. Maka jika kita perkecil lagi di sini, misalnya jika kita perkecil lagi menjadi 4/3, itu caranya bagaimana Kak? 20/15. Nah, kita bagi dengan angka yang sama.
ya, untuk memperkecil pecahan. Nah, untuk memperkecil pecahan kita bagi dengan angka yang sama. Di sini 20 kita bagi dengan 5 dan 15 kita bagi dengan 5. Hasilnya jadi 4/3. Seperti itu ya. Oke. Wah, sekarang kita ke perkalian dan pembagian pada aljabar nih. Nah, sama seperti pengerjaan pecahan biasa, pada aljabar di sini kita langsung kalikan saja ya. Untuk perkalian aljabar kita langsung kalikan saja penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nah, di situ ada 3 dikali 2x dan 5x dikali dengan 6. Nah, di sini ada catatannya, langsung dikalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Hasilnya adalah 3 dikali 2x yaitu 6x, 5x dikali 6 yaitu 30x. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang kedua. X plus 2/7 dikali 4 min x per 8x. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama, cara perkalian kita langsung kalikan saja penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Di sini yaitu x plus 2 dikali dengan 4 min x. Nah, yang pertama kita kalikan dulu x dengan 4 yaitu 4x. Lalu x dengan min x yaitu min x kuadrat. X 2 dikali 4 yaitu 8. Dan 2 dikali min x yaitu min 2x. Selanjutnya penyebutnya di sini ada 7 dikali dengan 8x yaitu 56x. Nah, setelah ini karena ada yang memiliki suku yang sama yaitu suku x. Nah, 2x dan 4x, maka kita jumlahkan dulu di sini ya. Jadi hasilnya adalah min x kuadrat plus 2x plus 8/56. Oke, sekarang kita ke pembagian pada aljabar. Karena sebelumnya itu kalau pembaginya itu kita balik ya, pembaginya itu kita balik penyebut dan pembilangnya. Nah, di sini ada pembaginya 5/m. Di contoh ini ada 5/m ya, ada 5/m. Soalnya itu 2/m dibagi dengan 5/m, maka pembaginya itu kita balik jadi m/5. Lalu kita kalikan 2 dikali m dan m dikali 5. Hasilnya adalah 2m/5m ya. Nah, di sini ada catatan. Kita balik terlebih dahulu penyebut dan pembilang ini, setelah itu kita kalikan. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua. Di sini ada 14 plus x per x dibagi dengan 3x per x plus 5. Nah, di sini kita balik dulu untuk pembaginya. Pembaginya itu 3x per x plus 5. Kita balik jadi x plus 5/3x. Nah, setelah kita balik, langsung kita kalikan. Di sini hasilnya adalah 14x plus 70 plus x kuadrat plus 5 per 3x kuadrat. Dan hasilnya setelah kita jumlahkan yang memiliki suku-suku yang sama, kita jumlahkan yaitu hasilnya x kuadrat plus 19x plus 70 per 3x kuadrat. Oke. Nah, seperti itu pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.